Sallallahu Alaihi Wasallam tentang permasalahan niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal harus berdasarkan dengan niat. Amal yang diterima, maksudnya ini setiap amal yang diterima oleh Allah itu harus berdasarkan dengan niat. Pastinya namanya niat, pasti niat baik, bukan niat yang buruk. Kalau seorang manusia niat yang buruk, nggak dicatat oleh Allah dosanya. Orang mau maksiat misalkan, saya niat pengen maksiat, maka belum dicatat dosanya. Sampai dia melakukan dosa atau apa yang dia niatkan, baru ditulis satu. Tapi sebaliknya, kalau niat kebaikan, dia niat pengen ngaji dari rumahnya, itu udah ditulis sama satu sama malaikat. Dia datang ke pengajian seperti apa yang dia niatkan, maka dapat 2 kali pahala. Itu salah satu keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Makanya orang terdahulu menjaga perasaan baiknya dengan memperbanyak niat. Kalau kita ya kadang-kadang datang ke satu tempat niatnya satu. Maka kalau ada yang ganggu niat yang buruk, lepas satu lepas, maka nggak ada penambal atau memberikan istiqomah dari niat yang lain, susah. Tapi orang terdahulu enggak, sampai Sayyidul Habib Umar mengatakan kalau keluar dari rumah itu udah niat apa itu yang dia niat tuh. Saya keluar pengen senyum, mau dengan saudara saya yang semuslim, saya mengucapkan salam, kalau ada hal yang membolok di jalan saya pisahkan. Itu niat, walaupun nanti terlaksana ataupun tidak, minimal niat baiknya dia udah meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan innamal a'malu binniyat. Setiap amal yang baik itu harus berdasarkan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu bagaimana niatnya. Kalau niatnya cakep, walaupun perkara tersebut mubah, tetap bakal cakep. Contoh kayak minum mubah, makan mubah. Kenapa? Wajaizun bi fadlihi wa adlihi tarkul kulli mumkinin ka fi'lihi. Salah satu sifat jaiznya Nabi yaitu melakukan sesuatu apa yang kita lakukan, makan, minum, itu sifat jaiz buat saya. Nah, itu sifat jaiz. Adapun sifat mustahil, udah jelas. Sifat mustahil 4, yaitu khianat, bohong, itu mustahil bagi Nabi Muhammad. Adapun yang kita bahas sifat yang mubah, makan, minum mubah, cuma bisa berarti baik atau mendapatkan pahala dengan cara apa yang kita niatkan. Oke, dalam salah satu kitab Sahihuz Zubat dikatakan wa inna wa bi aklihil quwa li ta'atillahi lahu magatnawa. Kalau itu niat makan ataupun minum, tapi dengan berketujuan atau niat saya minum ataupun makan agar ibadah saya, taat saya lebih semangat lagi sama Allah, maka makan dan minum saya jadi ibadah kepada Allah. Prihatin kayak orang mandi ada 3 cara, mandi ada 3 hukum, ada mubah, ada wajib, ada sunnah. Kapan mandi wajib? Sudah jelas, ketika janabah, keluar junub. Kapan mandi sunnah? Ketika hari Jumat umumnya, walaupun di hari umum biasa ada. Ente mau pergi silaturahmi mandi dulu, mau nyambut tamu, nyambut ustadz, nyambut kiai, nyambut habaib. Ente mandi biar bersih segala macam dengan niat tersebut, maka jadi sunnah. Adapun mandi mubah lid tabarrud, orang yang pengen panas nih, pengap, lembab, segala macam, pengen mandi biar ngedinginin. Nah, itu hukumnya mubah. Begitu juga sesuatu yang mubah. Makanya di sini dikatakan walikul limri'in manawa. Seseorang bagaimana niatnya. Kalau ente niat dalam hal mubah jadi taat. Tapi sebaliknya, ente ngelakuin perkara baik, tapi niatnya buruk. Contoh, ente ngelakuin sesuatu pergerakan ngasih orang sedekah dengan tujuan tasannu'an, biar orang melihat, paham? Maka Allah nggak punya cara untuk ngasih ente pahala. Kenapa? Karena ente niatnya untuk manusia. Maka yang ente tuntut buat berpahala dari orang yang ente bikin gaya.
Ente baik buat siapa? Buat fulan. Maka ente minta pahala dari fulan. Jangan minta Allah. Makanya kalau ibadah tuh kalau bisa netralisir untuk Allah. Makanya untuk Allah. Boleh mri'in manawa. Sampai di sini dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah. Hijrah di sini babnya umum. Kenapa di sini bilang hijrah dimasukin di dalam bab perasaan atau niat atau amal? Karena hijrah di babnya umum. Definisi dari niat banyak. Definisi dari niat atau definisi arti bahasa dari niat ini banyak. Dari hijrah banyak. Hijrahnya orang dari kegelapan atau dari maksiat ke taat, ini hijrah. Hijrah dari hal yang baik untuk lebih baik, itu namanya hijrah. Nah, di sini dikatakan faman kanat hijratu ilallahi wa rasuli, barang siapa hijrah kepada Allah dan Rasulnya, tujuan untuk Allah dan Rasulnya, maka apa yang dia dapatkan, apa yang dia niatkan untuk Allah dan Rasulnya. Contoh dia niat pengen ngelakuin amal biar bareng Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rasulullah, saya ibadah tujuan satu, pengen jadi teman dekatnya Nabi waktu di sorga. Ya Allah, saya beramal tidak lain dan tidak bukan untuk menggapai ridhomu. Maka apa yang ente amalkan dan ente dapatkan seperti apa yang ente niatkan. Tapi sebaliknya, fa hijratu ila wa man kanat hijratu ila dunya yusibuha. Kalau ente mau niat dunia, dapat apa yang ente niatin. Cuma sebatas apa yang ente niatin, tapi kemanfaatan dunia ente enggak dapat. Makanya orang yang beramal atau orang yang bekerja atau beramal atau berusaha untuk dunia semata tanpa didasarkan Allah, maka apa yang dia dapat walaupun nominal besar maka tetap bakal berkurang di sisinya. Kenapa? Karena setiap apapun yang kita pengen karena sebab kita bakal kurang. Tapi kalau yang kita apa yang kita minta untuk Allah, maka sedikit pun manfaat bagi yang lain. Makanya berapa banyak orang zaman sekarang kita lihat orang kaya kelihatan enak, miliaran duit nih. Kalau ente masuk ke tengah-tengahnya, ke tengah-tengah keluarga, atau pernah ditipu 280 miliar, 320 miliar, atau satu anak dengan anaknya saling berkelahi, berebut akan kekuasaan orang tua. Makanya kenikmatan bukan dilihat dari nominal duit, tapi kenikmatan ketika orang bisa beramal sholat rapi, terus dia beriman kepada Allah, khusyuk dalam sholatnya, maka dia orang yang menang. Maka orang tenang tuh kalau orang dulu, makanya orang kaya dulu, orang alim dulu sama orang bukan orang alim, orang yang punya ilmu zaman dulu sama zaman sekarang berbeda. Orang zaman dulu mau nggak punya duit, yang penting mulut masih zikir kepada Allah, hati bersyukur sama Allah, masih kamal deh, masih enak ini. Ketimbang zaman sekarang, tolak ukurnya, ini Ustadz naik motor nggak bagus, kurang ilmu. Nah, ini Ustadz naik Alphard nih, kayaknya keren nih Ustadz nih. Nah, apalagi pakai manajer, wah luar biasa lagi. Bukan kita yang mentiadakan atau menjelekkan orang yang lain, enggak. Tapi kalau pengen benar-benar ikutin sejarah Nabi besar Muhammad, nggak tersalaf soleh begitu. Jadikan dunia, boleh ente punya dunia, jangan sampai melupain ente akan Allah. Nabi Allah Sulaiman yang pernah ceritain punya kuda cakep banget. Nabi Allah Sulaiman setiap sore dimandiin, setiap sore habis asar dimandiin, sampai dia lupa bahwa waktu asar tempat diam aja sama Allah, tapi sibuknya sama kuda ini ditegur sama Allah. Ditegur sama Allah, akhirnya semua kuda yang mewah-mewah disembelih semua, dibagi semua sama orang sekitar. Kalau kita kadang-kadang punya banda, ditegur jangankan sama Allah dah, tegur sama kiai, Ustaz Mahabib, pundung kita ngambek, ribet banget ya Habib begitu. Makanya waman kana hijratu ila dunya, barang siapa yang hijrah untuk dunia yusibuha, dia bakal dapat. Atau dia niatnya tujuannya mau dekat sama perempuan biar dinikahin, maka apa yang dia dapat, apa yang dia pengen. Kenapa ini kejadiannya ada di zaman Nabi besar Muhammad? Ada satu sahabat
wallahu a'lam, sahabat datang ke satu orang hijrah, pengen hijrah juga bareng sahabat yang lain, tapi itu bertujuan hijrah ke tempat tersebut pengen melihat perempuan situ. Maka ketika dia hijrah dengan sahabat yang lain, ketika sahabat-sahabat lain sibuk dengan perangnya, dia sibuk dengan perempuan tersebut. Yang sahabat lain dapat pahala syahid dari Allah Subhanahu wa taala. Syahid bukan hanya sebatas meninggal kan, tapi dapat langsung pengeklaman dari Nabi besar Muhammad bahwa mereka orang-orang yang dekat dengan Allah. So, siapa mereka? Kayak ahli Badar. Ini ahli Badar, perang sahabat Nabi yang 313 melawan 10 kali lipat nih. Itu mereka, Nabi besar Muhammad katakan apa? Dapat hadiah dari Allah. Ya Muhammad kasih tahu sahabatmu. Apaan? If'al ma syi'tum fa innallaha qad ghufira lakum. Ente kasih tahu sama sahabat yang ikut perang Badar, dia ngelakuin apa aja dosanya diampuni sama Allah. Dia ngelakuin apa aja dosanya diampuni. Tapi beda sama kita, kalau kita dikasih pemahaman begitu sama orang, udah ente mah ngapain aja boleh deh, dosanya itu agak ada agak macam, udah ngaco deh kita. Kalau sahabat enggak. Ketika dapat pemahaman begitu, lebih ada kekhawatiran besar sama Allah. Kenapa? Jangan sampai ngecewain Allah dan Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian di sini dikatakan akhbar Rasulullah SAW annahu la amal illa an niyatin. Di sini dikatakan nggak ada amal tanpa niat. Maksudnya apa? Amal yang diterima Allah nggak ada atau nggak dinilai oleh Allah kalau tidak berdasarkan dengan niat. Orang beramal doang, makan, minum, berdiri, duduk, itu kalau dia nggak niat, maka amalan dia, gerak gerik dia, langkah dia habaan mansuro, sia-sia, nggak dapat pahala, nggak dapat dosa, begitu doang, mubah. Wa anal insan bihasbin ma nawa, dan manusia diukur, dinilai dari apa yang dia niatkan. Kalau dia niat cakep, dikasih pahala, yuthab wa yujza, bukan hanya dikasih pahala, tapi dibalas apa yang dia niatkan. In khairan fa khairun, kalau dia niatnya baik waktu beramal maka apa yang dia dapat baik. Wa in syarran fa syarr, kayak orang mau sekolah, mau ngaji segala macam, niatin, ente mau apa namanya pakai baju, niatin. Kalau orang apa yang niat dalam setiap apapun yang diberikan nikmat oleh Allah, insya Allah apa yang dia pakai, apa yang dia gunakan dijaga oleh Allah. Nah, di sini banyak yang kita rasain. Di sini katakan faman hasunat niyatuh, barang siapa yang baik niati, hasuna amaluh, niscaya amalnya ikut baik, la mahalah, nggak diraguin lagi. Makanya kadang-kadang kita sholat, ngaji, urusan dunia masih dablek baik. Ada nggak yang begitu? Ada. Orang mau dunia sholat, puasa, zakat, tapi urusan dunia, urusan rumah tangga masih mumet baik. Berarti apa? Bukan salah langkahnya, tapi niat yang kurang sama Allah. Kenapa? Karena kalau kita waktu nikah, orang mau nikah contohnya dah, itu niatnya pertama biar jadi kebanggaan Nabi besar Muhammad, biar punya banyak anak, kelak bisa ngebanggain Nabi, kelak bisa ibadah lebih gampang lagi, terus kemudian bisa ghuddul basar, bisa mencegah pandangan jadi enggak yang haram. Kalau sekarang enggak, dapet cewek yang penting nikah, niatnya enggak ada niat, nikahnya dulu, nikahnya niat ntar kalau macam. Ntar giliran udah nikah tanpa niat atau ada masalah rumah tangga, datang ke ustaz, terus nanya, "Bib, Ustaz, anak bingung nih rumah tangga kita, niatnya apa emang?" Pasti gitu dulu. Niat apa dulu? Makanya apa? Zaman sekarang sholat, puasa, tapi amalnya tetap dablek, dunianya tetap dablek. Kenapa? Niatnya nggak ada. Sebaliknya, wa man khabusat niyatuh, khabusa amaluh. Kalau niatnya udah jelek, maka setiap langkah ke depannya dibikin susah sama Allah. Oke, kalau mau gampang dari sekarang niatin banyak, insya Allah di kemudian hari dibukakan pintu oleh Allah. Tapi kalau sekarang niatnya males, apalagi niat jelek, mau dibilang jelek, kedepannya bakal dipersulit urusan sama Allah.
Kenapa? Karena pernah ngomong sama antum semua, manusia ini nggak ada yang nggak diberikan musibah, semua dapat. Nggak ada manusia lolos dari masalah, nggak. Setiap manusia individu dapat masalah. Cuma bedanya kalau niatnya baik, diberi solusi sama Allah cepat ketimbang sama yang jauh. Ngerti? Jadi nggak ada mau orang tua, mau anak, mau siapa, nggak mungkin. Lumayan enak nggak dikasih ujian mau Allah. Nggak, setiap manusia punya ujian masing-masing. Cuma kadang niat kita kadang-kadang yang menjadi ukuran benar apa enggak, gampang apa enggak dapat solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana fi surati thayyiban, walaupun kalau niatnya jelek, amalnya jelek juga, walaupun gambarannya baik. Contohnya siapa? Kayak apa? Kayak tadi Habib gambarin apa? Kalladzi ya'mal shalihat tasannu'an lil makhluqin. Ada niatnya jelek tapi amalnya baik. Gambarannya apa? Gambarannya orang yang beramal untuk manusia. Apa namanya kalau kita ibadah nih buat orang lain, namanya apa? Bukan ria, ria beda. Nih kadang-kadang kita salah. Pemahaman ria, nih orang yang beramal atau orang yang meninggalkan amal untuk manusia, ini ria. Ingat. Dia pengen sholat nih, atau ada sebulan puasa, dia ngerti gak? Nah itu ria namanya. Tapi kalau ente beramal untuk manusia, nggak beda jauh. Ente beramal untuk selain Allah, namanya syirik. Maka hati-hati, salah kaprah nih. Kadang-kadang kita beranggapan itu ria, enggak. Ente beramal untuk hal yang lain, nggak berarti ente menduakan Allah. Oke, waktu kita belajar di Hadramaut baru astagfirullah, besar juga dosanya kita. Beramal untuk manusia biar dilihat orang. Beda halnya ente sholat depan guru ente, depan kiai, depan habaib. Tujuannya apa? Satu, biar dapat nadroh pertama. Kedua, mungkin dari perihal sholat kita ada yang salah, dilihat dari guru-guru kita, dibenahin kita dari sholat, nggak apa-apa. Tapi tujuan kita biar dapat madah, ujian, biar diagung-agungin, biar diagul-agulin. Nah ini tasannu'an, namanya syirik. Jadi kita dantain lagi, orang yang meninggalkan ibadah karena orang lain namanya ria. Orang yang mengerjakan amal ibadah untuk orang lain namanya syirik. Kemudian wa akhbara alaihi salatu wasalam anna man amila lillahi ala wifqil mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana thawabuhu ala Allah. Dan Nabi besar Muhammad mengabarkan barang siapa yang beramal untuk Allah, dengan catatan orang beramal boleh, cuma harus sesuai dengan pemahaman Nabi, bukan dengan pemahaman dia. Ini menurut gue baik. Enggak, syariat enggak, adat yang baik. Ini adat kita udah rapi, udah enak, udah bagus, udah macam. Enggak bisa. Kebaikan harus menurut sesuai dengan cara Nabi. Makanya doanya kalau ulama, Allahumma ya man waffaqa ahlil khair lil khair wa'anahum alaih wafiqna lil khair wa'inna alaih. Doa ulama apa? Allahumma ya Allah, sesuaikan hamba atau berikan hamba taufik dalam kebaikan yang menurut Engkau baik, dan bantu kami untuk menjalankan taufik tersebut untuk jadi orang-orang baik. Jadi nggak bisa, maaf sekali lagi Habib ingetin, baik harus berdasarkan dengan Nabi besar Muhammad, bukan berdasarkan dengan adat atau nggak enakan orang lain. Ini ada perkara amal, cuma udah adatnya bir. Contoh kayak kemarin 17 Agustusan, ada lomba misalkan lomba yang berkumpul, jangan 17 Agustus dah, Lebaran dah misalkan, Lebaran biasanya kita musafahah, salam-salaman, betul? Iya, kadang kita nggak sadar nih salaman sama yang bukan mahram. Baik salaman,
sangat baik. Yang tua, yang muda cium tangan sama yang tua, cakep. Cuma kalau bukan mahram antara laki dan perempuan yang bukan mahram cium tangan, itu baik, cuma nggak sesuai jalan Nabi besar Muhammad. Siapapun dia, kecuali ini anak kecil, perempuan kecil banget. Nah, kayak bocah nih. Nah. Paham? Atau nih laki-laki yang disalamin kiai tua, udah, bukan. Kadang-kadang kalau kita membiasakan, tapi ada jangan ngomongin oknum, kita ngomongin oknum enggak capek kita ngomongin oknum, pusing. Kita ngomongin kita biar bisa jadi pribadi yang lebih baik. Kalau orang yang kurang sesuai dengan apa yang kita tahu, kita doain biar dapat hidayah ngomong. Tugas kita bukan ngomongin itu fulan enggak. Kita ngomongin sesuai apa yang kita baca, apa yang kita pahami dari Nabi besar Muhammad SAW. Adapun yang salaman dengan yang kalau kita melihat ada mungkin kacamata lain, kita melihat ada yang salaman dengan macam, mungkin dia ilmunya besar, ilmunya paham, bisa menjaga syahwatnya Allah. Paham nggak? Tapi yang dasar kita ini awal, baru tahu hadis satu, jangan sosok alim, untuk tahu baru belajar, ibas ngaji, sosok jadi ustaz. Yang muncul fitnah zaman sekarang apa? Karena mereka nggak menjalankan salaf kita. Ini salaf kita kalau ngejalanin ibadah ngaji itu punya slogan, atau slogan ya? Punya slogan. Itu Habib Haddad bikin slogan. Nanti kalau mau ngaji, mau ngikut orang atau menjadi murid seorang guru, nanti harus pegang dengan slogan apa? Khud ma safa wa da' ma jadal. Ambil baik, yang buruk jangan ikuti. Itu tugas ente. Bukan ambil yang baik, lebahan lihat yang buruk diomongin ke orang lain, itu yang salah. Makanya fitnah zaman sekarang begitu. Kita era itu yang dasar ilmunya kurang, melihatnya dia lagi rame, share bisa, di-share lagi. Sok-sokan kita tahu, ini salah nih, kita share. Jangan, ente bukan ranahnya. Kalau ente bukan ranahnya jangan, bukan namanya memperbaiki, malah memperkeruh nantinya. Paham? Bagi ya, jamaah majlis al-futuhat jangan ente ngaji apa yang ente dengar dari guru kita tahu. Paham? Ada pun yang belum ente tahu, tutup kuping dari orang macam. Kenapa? Kalau sesuatu yang ragu itu jangan diambil, walaupun itu baik. Kenapa? Karena kalau ente ragu dengan sesuatu yang baik, maka nggak bagus nantinya. Nabi sendiri katakan dalam hadisnya, da' ma la yaribu ila ma la yaribu. Perjauhi atau jauhilah sesuatu apa yang kau ragukan kepada sesuatu yang tidak ragu. Contoh masih jauh, misalkan masalah wudhu, ini kira-kira kuping ini wajib atau sunnah? Paham? Ente kalau wajib atau sunnah, kalau kuping udah jelas, kalau mau wajib atau sunnah kalau masih ragu-ragu, nggak usah jalan, udah nggak usah dibilas segala macam. Kenapa? Karena ada sunnahnya. Paham? Makanya begitu juga kalau masalah ngaji segala macam, apa yang ente ambil, ente dengar, ente amalin. Ataupun yang ente dengar dari media sosial yang belum pemahaman kita, jangan pakai ikut campur. Kalau ada hal-hal yang bikin fitnah, jangan di-share, skip aja deh. Kenapa? Biar nggak memperkeruh. Kalau ente share nambah banyak lagi misalnya, dia nambah senang lagi. Viral. Kenapa? Tujuan dia follower. Kalau kita tujuannya paham? Wa kana munqalabu ila ridwanillah, maka tempat kembalinya orang yang ngikutin amal, ngikutin Nabi besar Muhammad, maka dia kembalinya ke ridwan Allah, dapat keridhaan Allah dan surganya Allah. Fi jiwarillah wa khirati, di dalam perlindungan Allah dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa anna man qasada ghairullah, tapi sebaliknya orang yang berketujuan atau beribadah ghairullah, selain Allah, wa amila li ghairillah, dan beramal juga bukan karena Allah, kana thawabuhu wa jazaohu inda man tasanna'a lahu, maka dia ambil pahala sama jasanya sama orang yang dibikin. Contoh itu pengen gaya depan orang lain nih,
Maka kalau ente ibadah karena sebab orang lain, maka nanti kelak di akhirat ambil pahala dari dia, jangan dari Allah. Paham? Mimman la yamliku lahu wa la li nafsihi dharran, yang dimana kalau ente gak gambarin ini ente mau ibadah buat orang lain, sedangkan orang lain aja belum jelas tuh orang lain yang ente buat dia ibadah tuh, itu dia belum jelas manfaat kagak hidupnya, bakal selamat atau enggak akhiratnya. Kalau tahu nih orang ibadah buat dia, kan lucu. Ente kalau mau ibadah, kenapa buat Allah? Kenapa harus kepada Allah? Karena tujuan satu, biar apa yang ente ibadah biar dapat manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba pun kalau mendapatkan mudarat dari Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Karena mudarat, manfaat, mudarat, bahaya, manfaat itu enggak datang kecuali dari Allah. Wa khassa bil hijrah alaihi salatu wassalam min baini sa'iril a'mal, dan di sini dikhususkan oleh hijrah oleh Nabi besar Muhammad min baini sa'iril a'mal, dari setiap amal, tanbihan 'alal kulli bil ba'd minal